Shalom warga kerajaan, hidup berkemenangan di dalam Tuhan itu normal bagi setiap warga kerajaan. Kita punya kerajaan yang tak tergoncangkan, kerajaan yang tak terkalahkan, dan kerajaan yang tidak akan pernah berakhir seperti rajanya. Tetapi kepada kita, yaitu para Yosua, Tuhan berjanji, tidak akan ada yang bisa bertahan menghadapi engkau. Tidak ada. Raksasa manapun, embahai raksasa, tidak akan bisa bertahan. Karena kita bukan manusia biasa. Kita manusia yang disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan. Seringkali kalau kita berkata, Tuhan kenapa engkau membiarkan kami dalam situasi ini? Saudara menghina Tuhan. Roh Kudus ada di dalam hidupmu, hatimu, di antaramu. Tuhan ada di antara kita. Dan dia janji tidak akan membiarkan. Until the end of the age. Itu yang dijanjikan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Tidak kepada semua orang tentu saja. Kepada keluarga kerajaannya saja. Dan dia berkata setiap daerah yang kamu injak dengan telapak kakimu menjadi milikmu. Saya tidak ada waktu untuk bersaksi. Tapi seringkali saya mengalami hal-hal semacam itu. Dan benar-benar Tuhan berjanji cuma ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7, 6, 7, dan 9 ada perintah Tuhan. Ya, supaya kita menguatkan diri kita, be strong and very courageous. Courageous itu tabah. Untuk tabah. Kenapa banyak orang putus asa, bahkan ada yang bunuh diri? Karena tidak tabah, saudara. Siapa pemenang itu? Bedanya pecundang dengan pemenang. Ya, pemenang itu berani bertahan lebih lama. Dia mungkin knockdown tapi tidak knock out. Mungkin saat ini saudara mengalami setelah lockdown jadi knockdown. No. Yang penting tidak knock out. Tuhan berjanji menyertai, tidak pernah membiarkan. Dan tergantung kepada kita. Percaya tidak dengan janji Tuhan ini? Yang bisa menggagalkan diri kita sendiri kalau kita takut. Kalau kita gemetar. Seharusnya yang gemetar itu musuh. Sebab apa? Tuhan tuh menteror musuh kita. Yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Ingat. Bagaimana ketika sang putra Tuhan Yesus berjalan di muka bumi ini. Iblis-iblis gemetar. Ketakutan. Dia cuma hadir. Dia belum ngapa-ngapain. Dia belum doa. Belum melakukan sesuatu. Orang roh jahat sudah ketakutan. Karena itu umat Tuhan. Kenalilah the power of the promise. Tuhan berjanji pertama menyertai. Tidak membiarkan. Tidak meninggalkan. Itu sudah harga mati. Sudah pasti. Itu ilmu pastinya Tuhan. Karena itu jangan khawatir apapun. Nikmatilah hadirat Tuhan. Nikmatilah kehadiran Tuhan. Ketika kita belum dirumahkan. Kita tidak merasakan hadirat Tuhan di rumah kita. Kita pikir hadirat Tuhan kalau kita di pertemuan besar. Di gedung gereja dan sebagainya. No. In your very house. Di dalam rumahmu. Kamu bisa mengalami kehadiran Tuhan. Tidak usah 2-3 orang, 1 orang saja. Tuhan hadir. Masih ingat bagaimana Yesus datang pada seorang perempuan Samaria yang dihina seluruh kota. Dia datang kepadanya, membangkitkan dia. Dan dia menjadi pemberita tentang Kristus dan keselamatan pada seluruh kotanya. Yang bisa menggagalkan cuma kita sendiri. Tetapi selanjutnya ada bagian daripada Joshua. Bagian dia adalah ayat yang ke-8. Yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Memperkatakannya, mempercayainya. Dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan janji Tuhan, a good success. Akan mengalami perjalananmu berhasil. Dan engkau akan mengalami sukses yang sejati. Sukses sejati bukan harta benda. Sukses sejati adalah menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Have a good success warga kerajaan. God bless you. Amen. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku
Shalom, selamat malam saudara. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara, selamat malam. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik, dalam perlindungan, penyertaan Tuhan sampai malam hari ini. Sepanjang minggu kita disertai Tuhan dalam melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab kita. Dan saya percaya sesuai dengan kata Alkitab, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka semua yang akan kita kerjakan itu terlaksana, karena Tuhan membimbing kita. Malam hari ini sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara mengingatkan Anda kembali bahwa Matius 7 mengatakan, barang siapa yang mendengar firman-Ku, di situ Yesus yang berkata, dia mengatakan bahwa barang siapa yang mendengar firman-Ku dan melakukannya, dialah orang yang bijaksana. Pada saat dia membangun rumah, pada saat dia membangun rumah di atas dasar batu, dan apapun yang datang, kejadian-kejadian yang terjadi, dasar ini tetap berdiri dengan kuat, dengan teguh. Karena dia membangunnya di atas dasar batu. Malam hari ini yang penting adalah kita selalu kembali kepada firman Tuhan. Kenapa harus kembali kepada firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah firman yang diwahyukan oleh Allah, bukan hasil logika manusia. Itu pertama. Dan yang kedua adalah Allah sendiri yang menyatakannya kepada kita melalui kurang lebih 40 orang penulis. Di dalam kurun waktu yang berbeda, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka menulis setiap kitab-kitab ini. Dan kitab-kitab ini yang saudara punya hari ini bukan tanpa tantangan ya. Di setiap zaman ada tantangan yang mau menghancurkan kebenaran yang tertulis ini. Tapi sampai hari ini, kebenaran yang tertulis ini tetap ada dan tetap eksis. Saudara harus kembali kepada firman Tuhan. Karena ini adalah firman Tuhan atau kebenaran yang sejati, yang tertulis. Ada buktinya gitu saudara-saudara. Saya tidak menyarankan Anda untuk cari kesana kemari firman Tuhan yang ada orang bilang Tuhan bicara buat saya, Tuhan bicara buat saya, Tuhan begini dan begitu. Saya sarankan saudara untuk selalu kembali kepada firman Tuhan yang tertulis. Yang tertulis itulah yang sejati, bukan kata orang. Kalau kata orang sudah akan bergabung dengan logika pemikiran manusia yang berdosa. Kita selalu harus kembali kepada firman Tuhan. Dan malam hari ini saya juga akan mengajak saudara untuk melihat beberapa ayat yang dalam Alkitab supaya kita belajar dari apa yang akan disampaikan ini. Ada pesan-pesan Tuhan yang baik buat kita, pesan-pesan Tuhan yang mengajar kita, pesan-pesan Tuhan yang mungkin akan menegur kita. Tetapi semua kebenaran firman Tuhan ini bermanfaat buat kita semua saudara-saudara ya. Terutama untuk kerohanianmu. Kalau rohaninya beres, kalau pengetahuannya beres, maka pelaksanaan pasti beres. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin orang pelaksanaannya beres, tapi yang di dalam nggak beres. Tidak mungkin. Kalau di dalam beres, artinya apa yang didapatkan adalah kebenaran firman Tuhan yang sejati, maka pelaksanaan pasti beres. Pasti beres, tidak mungkin salah. Karena ingat, saya pernah membahas tentang kata mendengar ini dalam bahasa Ibrani disebut dengan shema. Shema artinya mendengar dengan atentif, mendengar dengan fokus, dan kemudian mendengar dan kemudian taat untuk melakukan. Nah, ketidaktaatan itu datang dari pendengaran yang salah atau mendengar tapi tidak mau melakukan. Kita pernah belajar tentang Raja Saul kan. Raja Saul mendengar berita dari Nabi Samuel bahwa dia harus menghancurkan bangsa Amalek. Dilakukan, memang dilakukan. Tetapi pada saat pelaksanaan justru dia melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Antara lain dia tidak bunuh Agag, malah dia selamatkan. Kemudian kambing domba yang ada harusnya dibunuh semua, tidak dibunuh. Diambil yang baik dengan tujuan untuk persembahkan kepada Tuhan. Apakah benar Tuhan suruh untuk dipersembahkan? Kan tidak. Jadi ini adalah kesalahan-kesalahan dilakukan oleh mereka yang mendengar, tapi tidak melakukan itu sama dengan tidak mendengar.
tidak mendengar, maka pasti kita akan melakukan kesalahan-kesalahan. Satu-satunya cara untuk apa yang kita lakukan itu benar adalah kita kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan sekali lagi adalah kebenaran yang sejati, yang diwahyukan oleh Allah. Saya pernah bercerita mengatakan kepada saudara bahwa Allah menyatakan dirinya kepada manusia, maka manusia bisa menemukan dia. Kalau Allah tidak pernah menyatakan dirinya, tidak ada satu orang manusia pun yang bisa bertemu dengan Allah. Tidak pernah mengenal Tuhan. Paling cuma bisa bertemu atau mengenal Tuhan lewat yang namanya pewahyuan umum. Tapi pewahyuan umum itu belum jelas. Maka harus ada pewahyuan khusus, yaitu Allah menyatakan dirinya secara khusus, terutama melalui Yesus, kehidupan Yesus. Yang hadir dalam dunia, kita bisa belajar dari sana. Nah saudara, malam hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat beberapa ayat di dalam Alkitab yang terambil dalam Yohanes 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Seperti biasa saya ingatkan Anda untuk siapkan Alkitab dan ada baiknya punya catatan supaya kita bisa mencatat poin-poin yang saudara rasa penting untuk kita pelajari dan kemudian kita lakukan. Ya. Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Perikopnya di situ adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Silakan Bu Prista tolong dibaca. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, sampai di situ pembacaan firman Tuhan ya. Kita perhatikan ada
ada beberapa hal penting yang disampaikan di dalam ayat ini. Sebelumnya kita perlu tahu bahwa surat atau Injil Yohanes ini ditulis oleh Yohanes sendiri, murid yang sangat dekat dengan Yesus ya. Kenapa saya bilang murid sangat dekat? Kalau saudara mempelajari, membaca Alkitab, pada saat Yesus ditangkap, semua murid lari. Hanya Yohanes yang selalu dekat dengan dia. Bahkan sampai di kayu salib pun, Yesus pada saat di atas kayu salib, Yohanes ada di situ. Paling dekat dia. Kemudian kalau saudara juga pernah membaca Alkitab, dikatakan bahwa pada saat perjamuan, Yesus duduk dan di sebelah kanan dia ada Yohanes yang menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Begitu dekat, dia sangat dekat dan sangat, orang yang dekat dengan yang ngomong itu biasa mendapatkan biasa mendapat hal-hal yang lebih daripada orang yang agak jauh duduknya. Yang paling dekat tuh biasa bisa menyerap banyak ya. Dan apa yang diserap oleh Yohanes, pengajaran-pengajaran yang dalam, yang bahkan tidak sedalam yang ditulis oleh Paulus dan murid-murid yang lain. Karena memang hanya dia yang dekat. Antara lain bahwa dia banyak bicara tentang, kalau kitab Yohanes Anda perhatikan ada banyak bicara tentang hubungan Allah dan Bapa, bicara tentang kerajaan, bicara tentang kasih, itu Yohanes itu menulis di situ tentang kasih lebih dalam daripada yang lain. Bahkan kalau saudara mempelajari juga saudara akan temukan ada doktrin-doktrin Tritunggal yang sudah ditulis oleh Yohanes di situ. Berdasarkan yang dia dekat. Bahkan doktrin tentang Roh Kudus pun itu cuma Yohanes yang bicara dengan sangat detail. Penting sekali saudara, Yohanes ini begitu tahu apa hati Tuhan. Dan kalau kita melihat cerita ini adalah cerita tentang seseorang yang sudah lumpuh selama 38 tahun. Ya, lama banget, 38 tahun. Kalau kita lihat, saat itu adalah menjelang Hari Raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem ya. Ini masih berhubungan sama tema Paskah sebenarnya. Jadi mereka dalam perjalanan ke Yerusalem. Terus dalam ayat 2 di situ ada tertulis kolam Bethesda ya. Ada kolam Bethesda di situ yang dicantumkan. Saudara, Bethesda itu punya pengertian atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan kalau diterjemahkan adalah House of Merciful ya. Rumah di mana ada belas kasihan yang melimpah di situ ya, House of Merciful. Dan di dalam kolam Bethesda ini di sana dikatakan ada 5 serambi dan serambi ini dipenuhi dengan banyak orang. Alkitab katakan banyak orang kan ya. Coba baca ayat 3 itu. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ya, sejumlah orang besar yang sakit. Sakitnya apa aja coba? Orang buta, ya. Orang timpang, ya. Orang lumpuh. Buta, lumpuh, dan timpang ada di situ semua ya. Dan di sana kalau saudara sepintas membaca juga, saya akan coba bacakan juga sedikit buat saudara. Di situ dikatakan mereka itu antri untuk mendapatkan kesembuhan. Ya. Mereka antri di kolam Bethesda untuk mendapatkan kesembuhan. Mereka antri di dalam rumah berbelas kasihan ya. Rumah tempat belas kasihan untuk mendapatkan kesembuhan. Perhatikan ini saya coba memberikan mengulang sesuatu yang penting beberapa kali ini, saudara perhatikan baik-baik ya. Berbelas kasihan. House of Merciful itu Bethesda. Orang-orang yang datang ke sana, orang banyak ini semua sakit. Mereka datang kepada House of Merciful. Ada yang aneh nggak menurut saudara? Datangnya ke House of Merciful. Kalau kita sakit datang kemana? Dokter ya, atau kepada Tuhan. Menarik saudara ya. Mereka datang kepada House of Merciful. Kemarin waktu Komsel, saya sempat bertanya kepada teman-teman di Komsel. Rumah Tuhan samakah dengan Tuhan? Masih ingat pertanyaan itu? Rumah Tuhan samakah dengan Tuhan? Hamba Tuhan samakah dengan Tuhan? Ingat baik-baik. Rumah Tuhan bukanlah Tuhan. Itu cuma rumah dia. Hamba Tuhan itu cuma hambanya Tuhan. Hamba Tuhan bukanlah Tuhan itu sendiri. Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang sakit, lumpuh,
terus kemudian tuli dan buta, datangnya ke House of Merciful. Datang kepada House of Merciful yang ada kolam di situ. Dan mereka menunggu sewaktu-waktu kalau malaikat turun dari sorga, menggoncangkan air dalam kolam itu, dan setelah air digoncang, mereka lari ke sana, siapa yang duluan nyampe, dia pasti sembuh. Ya. Penyakit, kalau kita katakan penyakit apapun sembuh juga, selalu sembuh. Ya. Perhatikan ini hal-hal yang penting, coba digaris bawahi. Mereka sakit, datangnya ke House of Merciful, rumah tempat belas kasihan. Kalau rumah tempat belas kasihan, berarti pemilik belas kasihan yang sejati siapa kira-kira menurut saudara? Yesuslah pemilik dari belas kasihan yang sejati. Ya. Tidak ada syarat apapun pada saat Allah berbelas kasih kepadamu. Nggak nunggu harus digoncangkan dulu airnya. Kalau Allah yang berbelas kasih, dia pasti lakukan sesuatu buat kita, saudara-saudara. Tapi coba perhatikan baik-baik. Ayat 3 dan 4 ini menarik untuk dibahas. Karena orang-orang sakit ini tumpuh, timpang, dan buta, tuli. Mereka untuk sembuh, mereka berusaha mencari House of Merciful. Not to Sang Merciful itu, ya kan? Mereka cari rumahnya, bukan cari yang pemilik rumahnya, ya. Dan kemudian di situ kalau saudara melihat, mereka menunggu kolam itu diguncangkan oleh malaikat. Berarti malaikat ini penting dong. Kalau nggak ada malaikat, kolam itu nggak terguncang, betul kan? Kalau nggak ada malaikat, maka kolam itu tidak akan diguncang. Jadi nggak ada terjadi apa-apa kalau malaikat nggak turun. Ayat 4 mengatakan, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Perhatikan baik-baik, ada kata malaikat Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara sekali lagi, malaikat Tuhan itu sama dengan Tuhan atau tidak? Ya. Bahkan di situ malaikatnya pakai huruf M, huruf kecil M, malaikat. Berarti memang dia benar-benar malaikat. Kalau malaikat yang ada huruf M-nya besar, yang ada di Perjanjian Lama, itu adalah Yesus itu sendiri yang turun. Itu malaikat Tuhan pakai M besar, itu adalah Yesus itu sendiri. Tapi di sini M kecil berarti memang malaikat Tuhan yang ya malaikat itu. Ya. Saudara perhatikan baik-baik ya. Pertama yang sakit ini selalu datang ke kolam Bethesda, House of Merciful, dan kemudian mereka berharap malaikat turun untuk mengguncangkan air, supaya pada saat air terguncang, mereka bisa sembuh dari penyakit mereka, apapun penyakit itu ya. Di ayat 4 itu, sewaktu-waktu jadi nunggu, sewaktu-waktu malaikat turun. Jadi mereka ceritanya harus standby nih, standby di situ. Coba saudara bayangkan, selain mereka menunggu malaikat, selain mereka tunggu malaikat, mereka perlu ada lagi. Siapa itu? Orang lain yang membantu mereka, pastilah. Ya, pasti. Apalagi untuk orang-orang timpang, orang-orang buta, mereka pasti nunggu ada orang lain menuntun mereka masuk ke dalam kolam itu. Kalau mereka nggak dituntun, masih nyasar kemana. Saya pernah lihat kolam Bethesda itu dalam loh. Mungkin ada 10 meter. Dalamnya kurang lebih, dalamnya sih enggak, tapi mungkin karena sudah dibangun baru kali ya, tapi itu lumayan dalam. Mereka tunggu ada orang lain untuk membantu ya. Nah, kita lihat sekarang di ayat 5. Jadi perhatikan yang penting tadi saya sebutkan, Bethesda itu artinya House of Merciful. Ya. Orang sakit datang cari House of Merciful. Mereka nggak cari Sang pemberi belas kasihan itu. Menarik kan saudara? Dan kemudian mereka juga sangat tergantung kepada malaikat Tuhan. Bukan kepada Tuhan. Ya, pikiran mereka datang kepada itu tadi. Kepada kolam merciful. Dan datang mengharapkan malaikat Tuhan turun bantu. Dan kemudian juga pasti berharap
kepada manusia untuk menolong mereka bisa masuk ke dalam kolam air itu. Nah, di dalam ayat 5 dikatakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun itu bukan waktu yang singkat, saudara-saudara. 38 tahun selalu nongkrong di kolam Bethesda. Bahkan kalau saudara memperhatikan cerita ini, karena mereka tidak tahu itu kapan malaikat turun, dikatakan tadi di ayat 4, sewaktu-waktu malaikat itu turun. Jadi kira-kira posisi mereka, katakanlah si orang buta ini, posisinya ada di luar rumah, atau dia selalu ada di dalam kolam Bethesda itu. Dia selalu ada di sana. Karena Alkitab katakan bahwa itu kolam sewaktu-waktu malaikat turun. Nanti secara tiba-tiba dia muncul. Lah kalau dia pas nggak ada di situ kan lewat. Betul kan? Jadi dia harus untuk dapatkan kesembuhan. Dia harus standby di situ. Itu pun juga belum tentu dia bisa sembuh. Buktinya 38 tahun dia nggak sembuh-sembuh. Ada dalam rumah Tuhan. But nothing happens. Saudara nangkap maksud saya? Di dalam rumah tempat belas kasihan, nggak dapat apa-apa. 38 tahun. Kenapa? Kenapa? Seharusnya kita lebih lama dekat dengan Tuhan. Seharusnya kita mengerti belas kasihan Tuhan. Seharusnya kita ini terjadi perubahan dalam hidup kan? Kira-kira begitu kan saudara-saudara? Tapi kenapa banyak orang-orang yang ini lumpuh kalau pada saat itu sang orang ini benar-benar lumpuh sakit penyakitnya. Lumpuh ini bisa diartikan hari ini adalah kehilangan kemampuan untuk berjalan memberitakan Injil. Bisa seperti itu, lumpuh kan. Yesus datang untuk memulihkan yang buta, yang bisu, dan bisu tuli dan yang lumpuh kan. Ini sebenarnya 3 gambaran. Buta arti tidak mengerti, tidak melihat kebenaran firman Tuhan. Tidak tahu firman Tuhan, buta. Jadi 30 katakanlah selalu datang ke rumah pengasihan, House of Merciful tadi, Bethesda, tapi nggak pernah punya iman yang sejati. Imannya kepada, oh rumah Tuhan itu tempatnya Allah ada di situ, tapi yang dicari bukan Allah. Carinya rumahnya, carinya tempat belas kasihannya. Dia tidak cari sumber. Ya kan? Kemudian misalnya dia juga selalu tergantung untuk malaikat Tuhan datang goncangan air dan orang lain bantu, baru dia bisa dapat kesembuhan. Saudara, ini benar-benar hal yang menarik yang saya pada saat membaca dan mendengar ini, saya tergelitik hati saya. Ini membuktikan bahwa memang banyak orang Kristen tua di gereja secara usia, tapi masih bayi secara rohani. Kenapa? Karena mereka salah tempatkan imannya. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, bukan melihat. Hati-hati loh. Banyak orang Kristen seperti berkali-kali saya suka singgung. Banyak orang Kristen percaya kepada Tuhan karena sembuh dari sakit. Lantas itu menjadi dasar untuk mereka mempercayai Tuhan. Itu bukan tempat iman yang sejati. Kesembuhan adalah akibat perbuatan sang penyembuh. Kenapa kita lebih semangat cari kesembuhan daripada cari sang penyembuh? Ini penting saudara-saudara. Ini doktrin yang harus dimengerti oleh kita. Yohanes mencatat ini. Bahkan ada banyak hal sih. Sebenarnya di dalam Alkitab ini ada 7 mujizat sebelum Yesus mati. Nah salah satunya yang ketiga ini adalah ini. Selalu pada saat Yesus berbicara tentang, Yesus membuat satu tanda mujizat, sebuah hal yang sangat spektakuler. Itu sebenarnya dia sedang berbicara tentang ada sesuatu yang akan dilakukan. Ya. Tidak pernah Yesus, misalnya nih, di dalam Yohanes ini kan, kesembuhan pertama atau mujizat pertama adalah air menjadi anggur kan. Ada apa di balik ini? Orang lihat, oh air jadi anggur. Padahal kalau kita mempelajari baik-baik, ada makna yang sangat dalam di situ. Dan kalau mungkin kita akan bingung, karena pada saat itu Yesus diperintah, katakan sepertinya diperintah oleh mamanya Maria. Yesus jawab apa? Waktuku belum tiba, misalnya begitu kan. Nah bisa dicari tahu waktu belum tiba itu apa maksudnya.
Ada banyak hal tersembunyi di situ. Saya tidak akan membahas itu. Nanti aja next time kalau ada waktu. Kalau memang Tuhan bawa untuk bicara tentang ini lagi, saya akan berbicara. Tapi setiap tanda-tanda mujizat ini ada sesuatu di baliknya. Ya, terus urutan kedua itu adalah Yesus menyembuhkan anak pegawai istana yang hampir mati. Masih ingat itu kan? Kemudian ada mujizat ketiga ini. Bahkan nanti ada Lazarus yang mati dan bangkit. Itu semua sedang berbicara kepada satu poin yang sedang Yesus mau bicarakan. Tetapi tidak diterima oleh banyak orang. Oke lah, saya tidak akan terlalu di situ. Saya kembali kepada ini tadi. Jadi orang-orang yang sakit tadi lebih cari House of Merciful. Bukan cari The Merciful itu, tidak mencari sang pemilik belas kasihan yang sejati. Mereka cari itu. Mereka cari malaikat Tuhan. Mereka bukan cari Tuhan. Mereka berharap kepada manusia untuk bawa mereka masuk untuk mendapatkan kesembuhan. Bukan berharap kepada Tuhan. Saudara bisa melihat sumber mereka tidak mendapatkan kesembuhan. Dan laki-laki ini, pria ini sudah 38 tahun ada selalu di dalam Bethsaida tadi. Dia 30 menghabiskan hidupnya di dalam rumah tempat belas kasihan. Tapi 38 tahun nothing happen. Tidak terjadi suatu apapun. Dia cuma bisa duduk melihat pada saat malaikat turun, air digoncangkan, semua rebutan lari ke sana. Dan kita coba lihat di ayat ke-6, Yesus melihat, kata ayat 6 ya, coba Bu Prista tolong. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ya, ini hal yang menarik sekali saudara. Yang ditanya cuma dia yang 38 tahun. Ada di situ. Ya, padahal yang sakit kan banyak. Tapi yang aneh, cuma dia yang Yesus datang tanya, mau sembuh nggak? Alkitab catat sih, ia tahu ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Yesus tahu dari mana? Ya kita nggak usah tanya karena Yesus adalah Allah. Dia tahu segala sesuatu. Dia datang ke situ. Datang kepada orang ini yang sudah 38 tahun. Menaruh pengharapannya di dalam rumah belas kasihan. Menaruh pengharapannya kepada malaikat Tuhan yang sewaktu-waktu menggoncangkan air. Dan juga kalau kita membaca di ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Nah, saudara lihat. 38 di dalam House of Merciful, tempat belas kasihan. 38 tahun menunggu malaikat turun menggoncangkan air supaya dia sembuh. Nah, di sini dia jawab juga. Dia juga tidak bisa turun karena tidak ada orang yang membantunya. Karena tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila ya kalah lah. Dia pasti kalah sama yang mungkin yang bisu atau tuli ataupun orang lain. Dia nggak bisa jalan. Dia terus ada di situ. Ya, nggak bisa kemana-mana. Tidak ada orang tolong. Nah saudara lihat. Ini ketiga nih. Dia menaruh pengharapan di dalam House of Merciful. Bukan kepada Allah sang pemberi belas kasihan. Dia berharap malaikat Tuhan menggoncangkan air. Supaya pada saat air tergoncang orang masuk dan sembuh. Dan ketiga, dia berharap kepada orang lain untuk membawa dia ke dalam kolam tersebut. Mungkin saudara evaluasi dirimu. Jangan-jangan Anda ini sudah sering masuk gereja, terlalu lama dalam gereja, dari lahir di dalam gereja, tapi engkau tidak punya iman kepada Allah. Kalau engkau tidak punya iman kepada Allah, pada Yesus, nothing happen in your life. Mengapa nothing happens in your life? Padahal kita sudah begitu lama
ada dalam rumah Tuhan, sudah begitu lama beribadah kepada Tuhan, kenapa tidak terjadi sesuatu? Coba berkaca daripada firman Tuhan yang saudara baca tadi. Coba lihat posisimu ada di mana. Engkau lebih percaya rumah Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Engkau lebih percaya kepada perbuatan Tuhan atau kepada Tuhan itu sendiri? Engkau lebih percaya kepada mujizat dan berkat daripada sang pemberi mujizat atau pemberi berkat? Sebab kalau Anda melihat cerita tadi, nothing happens untuk orang yang sudah lumpuh 38 tahun. Kalau saudara perhatikan sekali lagi, selama 38 tahun saya percaya dia ada di dalam House of Merciful tadi. Karena malaikat sewaktu-waktu bisa datang. Kita harus standby, menunggu waktu itu. Dan selama 38 tahun, iman percayanya bahwa dia sembuh kalau ada di House of Merciful tadi. Ada di dalam rumah Tuhan tadi. Percayanya begitu. Dia percayanya kepada bahwa malaikat Tuhan akan turun dan menggoncangkan air. Itu yang membuat dia sembuh. Dia juga percayanya bahwa kalau itu sudah terjadi maka perlu orang bantu dia untuk masuk ke dalam air. Saudara lihat. Kalau engkau tidak mempercayai Tuhan itu langsung, nothing will happens. Nah, tidak ada satu apapun yang bisa terjadi dalam hidupmu. Sesuatu yang saudara harapkan daripada Tuhan itu terjadi. Saya punya catatan kecil di sini. Semua berhala tidak akan melepaskan kita dari masalah. Ya dong, kenapa saya pakai kata berhala? Karena dia tidak cari Tuhan, dia cuma cari rumah Tuhan. Itu berhala itu. Bukan cari Tuhan berarti itu berhala. Hukum pertama mengatakan, apa coba? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kalau saudara membaca cerita daripada Kejadian sampai pokoknya perjanjian lama, saudara lihat. Semua yang tidak mencari Allah binasa. Dibunuh oleh Allah, dihancurkan. Karena pada saat kita menyembah Tuhan, pada saat kita mempercayai Tuhan, menempatkan dia sebagai Allah yang terutama dalam kita, itu ibadah sebenar-benarnya. Itulah ibadah yang sejati. Kalau ditarik lagi, ibadah yang sejati itu apa sih? Perjanjian antara manusia dengan Tuhan yang nggak boleh dilanggar, yang sudah dilakukan sejak ada di dalam Taman Eden antara Adam, Hawa dengan Tuhan. Mereka kan tidak memuji-muji di situ, tidak praise and worship seperti yang kita lakukan hari ini. Tapi mereka taat kepada covenant perjanjian. Itulah ibadah, saudara-saudara. Dan kembali lagi kepada cerita ini. Sudah mencontohkan banyak orang tinggal dalam rumah Tuhan. Berharap Tuhan berbelas kasihan kepada dia. Tapi sayangnya iman sejatinya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada rumahnya Tuhan. Sayangnya iman sejatinya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada mujizat hasil buatan Tuhan. Hari ini saya ingatkan saudara kembali, jangan sampai saudara terlalu lama di dalam rumah Tuhan seperti orang lumpuh tadi. 38 tahun tidak bikin apa-apa. Seperti tadi saya katakan, lumpuh ini tidak bisa berjalan secara fisik pada saat itu. Tapi lumpuh yang dimaksud hari ini apa sih? You are not doing anything untuk menyampaikan kabar baik tentang Yesus. Lumpuh tinggal di rumah. Nggak bikin apa-apa. Yang penting habis ibadah, haleluya puji Tuhan, saya senang, hati senang, sudah terima firman Tuhan, selesai. Nggak bikin apa-apa. Tidak melakukan apa harus kita lakukan. Berkali-kali saya sudah katakan bahwa kitab Lukas itu ujungnya bukan di Lukas saja, tapi ada ujungnya di Kisah Rasul. Kalau sampai di Lukas saja mereka akannya puji Tuhan, selesai Yesus naik mereka puji Tuhan. Tetapi 10 hari kemudian Roh Kudus turun yang ditulis dalam Kisah Rasul. Lukas itu mengatakan bahwa setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka bersaksi sampai mereka mati. Jangan-jangan sampai kita ini seperti orang lumpuh tadi. Atau kita mungkin bisu dan tuli. Dan kita mungkin buta, tidak pernah kenal Tuhan yang benar itu seperti apa. Mungkin karena engkau lebih tertarik kepada rumah Tuhan
bukan kepada Tuhan itu sendiri. Engkau lebih percaya duitmu daripada Tuhan itu sendiri. Engkau lebih percaya mungkin kepada jenjang pendidikanmu yang tinggi lebih daripada Tuhan. Semua berhala yang Anda sembah hari ini tidak akan menyelesaikan masalah hidupmu. Tidak akan bisa. Yang bisa menyelesaikan masalah hidupmu adalah Yesus. Hari ini iman kita perlu benar. Percayanya kepada Yesus, bukan yang lain-lain. Amin, saudara-saudara. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dari mana kira-kira orang lumpuh ini dia dapat berita bahwa di House of Merciful ini ada kesembuhan? Ya pasti dari kata orang, ya kan? Orang cerita, lu mau sembuh, ayo ke sana tuh. Di situ ada kesembuhan loh. Baik tidak berita itu? Yang benar adalah kita pergi ke tempat di mana Tuhan ada. Kita pergi mencari Tuhan yang hidup itu yang benar, saudara-saudara. Sampai di situ saudara mengerti, hari ini berhalamu apa? Rumah ibadah. Wah, tempat ibadah saya penuh AC, sound systemnya bagus, lightingnya keren, tempat duduknya seperti di XXI. Hari ini ada gereja yang seperti itu terbakar, saudara. Hari ini banyak gereja tidak bisa melangsungkan ibadah karena Corona. Banyak gereja tidak bisa melangsungkan ibadah. Berarti percuma dong punya sound system bagus nggak diapa-apain. Punya lighting bagus nggak diapa-apain. Tuhan sedang membawa kita ke satu dimensi di mana kita tidak tergantung lagi dengan yang gedung. Tapi kita kembali kepada yang sejati. Bahwa kita inilah bait Allah yang sejati. Alkitab katakan 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu tempat kediaman roh Allah. Amin, saudara-saudara. Gedung gereja itu bukan tempat kediaman roh Allah. Tapi begitu engkau masuk dalam gedung gereja, roh Allah yang ada dalammu ada juga di situ. Harus dimengerti itu, saudara-saudara. Bukan gereja sang pemberi jawaban untuk masalah hidupmu. Bukan rumah ibadah, rumah Tuhan bukan pemberi jawaban dalam hidupmu. Tetapi Tuhan itu sendiri yang memberi jawaban, yang sanggup menolong kita, yang sanggup melepaskan kita, membebaskan kita dari kebisuan, ketulian, daripada kebutaan, daripada kelumpuhan ini. Tetapi syaratnya engkau harus fokus kepada Yesus. Sang Allah itu. Harus fokus ke sana, bukan fokus kepada yang lain-lain. Dan sebenarnya kalau bicara tentang cerita ini udah selesai sampai sini. Tetapi saya ingin mengajak saudara ya 5 menit ke depan atau kalau nggak cukup saya akan lanjutkan ini minggu depan. Karena ini cerita ini ada beberapa hal penting di situ. Dan kita melihat bahwa cuman si orang lumpuh yang sudah 38 tahun ini yang disembuhkan Yesus. Ya kan? Yang lain bagaimana? Saya juga nggak tahu kenapa Yesus tidak menyembuhkan mereka. Dia tertarik justru kepada orang ini. Bahkan kalau kita melihat inisiatifnya coba di ayat 5 atau 4 tadi. Yesus yang nanya. Benar nggak? Yesus yang nanya. Mau sembuh itu Yesus yang nanya atau si orang itu yang minta sembuh? Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah, menurut saudara aneh nggak? Yang ditanya cuma satu. Sementara yang sakit banyak. Dan coba kita buka satu ayat yang menarik saudara ya. Coba buka Lukas 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, Ya. dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, Ya. dan penglihatan bagi orang-orang buta, Iya. untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya. Di situ Yesus datang untuk siapa? Kalau kita lihat, dia bawa kabar baik buat siapa? Coba,
buat semua orang, bukan? Yesus datang buat semua orang. Dia membawa kabar baik. Pengharapan, pembebasan, kesembuhan buat semua orang, bukan? Yang menarik sekali lagi, saudara, perhatikan baik-baik di ayat ini. Yesus cuma datang kepada si orang lumpuh yang sudah 38 tahun. Saya akan bahas itu minggu depan. Saya ingin kembali lagi mengingatkan saudara poin penting dari peristiwa ini, ayat 8 sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 8 ya, yang kita sudah baca tadi ya, sampai kepada ayat 9, yaitu ayat 8, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah ya. Apa yang terjadi kemudian? Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saya akan lanjutkan ini minggu depan. Sekali lagi saya ingatkan kepada saudara, jangan seperti orang-orang lumpuh, orang sakit yang banyak itu yang ada di dalam kolam di tempat Bethsaida. Bethsaida adalah house of merciful. Mereka cari house of merciful. Mereka tidak cari Jesus is the real merciful. Ya kan? Saya ngajak saudara untuk hari ini cari Yesus, sang pembawa damai yang sejati, sang pemberi kesembuhan yang sejati, sang firman kebenaran yang sejati, yang pada saat engkau mempercayainya, Alkitab katakan imanmu tumbuh. Imanmu ini yang akan menyelamatkanmu, kata Alkitab. Amin, saudara-saudara. Kalau hari ini ada berhala lain, katakanlah itu berhala, yang melebihi kasihmu kepada Tuhan, singkirkan. Kalau engkau tidak singkirkan, jangan mimpi ada perkara-perkara baik yang engkau dapatkan daripada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Terlalu lama hidup di dalam gereja, tapi nggak bikin apa-apa, nggak dapat apa-apa, tetap aja lumpuh itu orang. Hari ini berapa banyak orang Kristen dengar Alkitab, baca firman Tuhan, pergi ke kebaktian ibadah, tapi lumpuh secara kerohanian, nggak bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Kisah 10 ayat 38, tolong coba kita lihat. Kisah 10 ayat 38. Bisa dibantu, kisah 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ya, Yesus berjalan berkeliling, berbuat baik, menyembuhkan orang. Anda ngapain? Oh, datang gereja, Pak. Datang gereja nggak bikin apa yang Tuhan mau, nggak ada gunanya. Dan saya kasih tahu, engkau tidak akan dapat apa-apa daripada Tuhan. Engkau tidak akan perkara-perkara baik daripada Tuhan. Sebaliknya, engkau akan terus ada di dalam kebutaanmu. Engkau terus ada di dalam ketimpanganmu. Engkau akan terus berada dalam ketulianmu. Kalau kita tidak berharap kepada Sang merciful itself, ya. Kalau kita berharap kepada rumah belas kasihan dan tidak berharap kepada Sang pemberi belas kasihan ini, maka kita terus akan tetap timpang. Kalau engkau berharap kepada malaikat Tuhan dan tidak berharap kepada Tuhan itu sendiri, engkau akan tetap bisu. Kalau engkau berharap kepada orang lain dan tidak berharap kepada Tuhan, coba lihat ada satu ayat yang menarik. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dosa besar loh. Engkau tidak mengandalkan Tuhan, malah andalkan manusia.
itu masuk dalam deretan kutuk loh. Nggak heran hidupmu nggak berubah-berubah. Nggak heran Anda terus tahu firman Tuhan tapi tidak bikin apa-apa. Nggak heran engkau tetap mandul secara kerohanian. Nggak heran engkau lumpuh terus secara rohani. Nggak heran engkau bisu terus. Engkau terus buta di situ. Kenapa? Karena engkau mengandalkan manusia. Mengandalkan rumah Tuhan. Mengandalkan malaikat Tuhan. Bukan mengandalkan Tuhan itu sendiri. Tapi coba, kalau kita mengandalkan Tuhan, coba baca Yeremia 17 ayat 7. Ini sebagai ayat-ayat terakhir. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Kalau dilanjutkan, dia seperti pohon di tepi aliran air, ya kan? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, Iya. yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, Iya. dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, Iya. yang daunnya tetap hijau, Iya. yang tidak khawatir dalam tahun kering, Iya. dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Iya. Mirip dengan Mazmur 1 ya, ayat 2 dan 3. Apa hubungannya? Tapi di Mazmur 2 dan 1, 2 dan 3 mengatakan orang yang merenungkan Taurat siang dan malam. Ada hubunganlah antara diberkati Tuhan dengan orang yang merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tentu saja supaya kita diberkati Tuhan kembali harus percaya kepada firman. Kalau kita merenungkan firman, engkau akan sukses seperti kata Alkitab. Hari ini saya akan tutup di sini saudara-saudara. Jangan kita cari yang bukan Tuhan. Jangan seperti orang-orang yang tidak disembuhkan, yang terus hadir di dalam House of Merciful. Tapi mereka tidak mengalami apapun juga. Bahkan pada saat Yesus datang ke tempat itu, yang disembuhkan cuma satu. Bukan semua orang. Ada pertanyaan besar? Ada. Nanti akan kita bahas di minggu depan. Sekali lagi, jangan menaruh hal-hal yang bukan Tuhan sebagai dasarmu untuk percaya kepada Tuhan. Kita harus kembali mempercayai Tuhan. Bagaimana saya percaya kepada Tuhan? Renungkan Taurat itu siang dan malam. Percaya kepada itu. Percaya kepada itu. Sudah terlalu banyak orang-orang yang berkata saya dapat dari Tuhan, saya dapat. Hari ini gara-gara corona ketahuan nih. Yang bilang dapat dari Tuhan ini benar apa enggak? Ketahuan hari ini. Ya kan, saudara mungkin pernah mendengar beberapa waktu lalu bahwa ada yang mengatakan corona diam dan pergi. Waktu itu saya tahu, saya catat coronanya masih yang terinfeksi masih 2.000. Hari ini berapa? 13.000, 14.000. Lalu yang tadi katanya dari Tuhan itu bagaimana? Saya tidak akan menghakimi, tapi saudara bisa belajar dari situ. Yang dari Tuhan, seketika itu bangkit, angkat tilam. Itu dari Tuhan. Langsung sembuh. Tapi yang bukan daripada Tuhan, nothing happens. Anda mau percaya Tuhan atau hamba Tuhan? Kan saya sudah kasih tahu kan, hamba Tuhan bukan Tuhan. Dia bisa buat salah. Kalau Tuhan tidak bisa buat salah. Hari ini mari taruh kepercayaanmu kepada Dia. Kebenaran yang sejati, yang tidak berbuat salah. Yang kudus, yang benar. Supaya pelaksanaannya kita tepat dan benar sesuai dengan apa mau Tuhan. Dan terlebih daripada itu, apa yang kau hadapi hari ini. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan turut di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia memberi kekuatan, dia memberi damai sejahtera dan sukacita supaya Anda bisa melewati itu semua. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa supaya kita semua tidak seperti orang yang 38 tahun lumpuh. Padahal dia ada di dalam rumah Tuhan. Tetapi tidak mengalami kesembuhan apapun. Tuhan, kami mau supaya iman percaya kami bukan kepada rumah Tuhan. Tetapi kepada Engkau sendiri. Bukan percaya kepada yang bukan daripada Tuhan selain kepada Engkau sendiri. Bukan mencari sekedar tangan-Mu, tapi mencari Engkau sendiri dalam kehidupan kami. Mempercayai Engkau dengan sungguh-sungguh. Tolong kami supaya kami punya kerinduan yang dalam untuk mencintai firman Tuhan yang tertulis. Untuk sungguh-sungguh mencari kebenaran itu dalam kehidupan kami. Karena kami akan menemukan bahwa iman kami akan bertumbuh. Karena kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada.
damai sejahtera dan sukacita. Roh Kudus tolong mereka supaya dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan, mereka tahu apa yang diberitahu oleh Roh Kudus, apa yang diajarkan oleh Roh Kudus. Kami tidak mau kami jadi orang-orang yang kerdil di dalam gereja, tidak melakukan apa-apa. Tapi kami menjadi orang-orang yang sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Yesus yang berjalan berkeliling, berbuat baik, dan menyembuhkan orang serta mengusir setan. Baiklah, tolong kami ya Bapa. Terima kasih supaya kami tidak menjadi orang-orang yang selfish, mengurus diri sendiri saja, tetapi kami juga mulai melihat apa yang harus kami lakukan sebagai warga kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku temukan keselamatan, anugerah-Mu pulihkan segenap hidupku. Kau telah mati dan bangkit mengalahkan maut dan berikanku Kristus hidup di dalamku dan aku hidup di dalam-Mu, menjadi bagian hidupku, terukir indah di hatiku. Akulah perbuatan-Mu, mulialah karya salib-Mu. Serahkan segenap hidupku, tetap di dalam-Mu. Saudara-saudara, mari sebelum kita selesai dari acara ini melalui tayangan ini, mari angkat kedua tanganmu dan kita terima berkat Tuhan. Jadilah berkat, jadilah garam dan terang dalam dunia ini. Jadilah pengikut-pengikut Kristus yang sejati, yang memiliki iman yang sejati, sehingga dimanapun engkau berada, engkau menjadi sumber berkat bagi setiap orang yang dekat denganmu. Engkau menjadi garam dan terang dunia. Menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera dan sukacita. Menjadi orang-orang yang menyuarakan kebenaran Tuhan. Menjadi orang yang membawakan keselamatan. Suara keselamatan datang daripada Allah. Sehingga mereka percayakan engkau. Engkau diberkati di tengah-tengah keluargamu. Engkau diberkati di tengah-tengah studimu. Engkau diberkati di tengah-tengah usahamu. Dimanapun engkau berada, Tuhan memberkatimu. Percayalah kepada kebenaran firman Tuhan supaya semua yang dikatakan ini terjadi dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama katakan amin.